Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Waalaikumsalam pagi. Di sini juga hadir ada dosen pembimbing, terus kemudian ada Bu Pamong, ada temannya Ibu dua yang jadi observer. Kita kasih salam dulu ya buat beliau. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita mulai ya kegiatan pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya diawali doa dulu ya. Dani bisa pimpin doa atau Jamil? Persiapan berdoa. Doa mulai. Doa mulai. Ya, terima kasih ya Jamil. Saya cek absen dulu ya. Ini hadir semua ya? Ya Bu. Ya Bu hadir. Ya Bu. Satu, dua. Ibu cek aja di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Oke, hadir semua ini 14 ya. Ya Bu. Masih ingat untuk materi yang pertemuan kemarin? Presentasi yang efektif. Jadi materi kemarin itu tentang presentasi. Oke, untuk yang materi sekarang itu tentang komunikasi dalam jaringan sinkron dan asinkron ya. Kalau kaitannya sama materi kemarin nanti di akhir tugas nanti kan kalian ada tugas, terus ada presentasi. Mungkin kaitannya dengan materi kemarin presentasi masih tetap ya. Melakukan presentasi. Oke. Sebelumnya untuk materi hari ini itu tentang komunikasi dalam jaringan sinkron dan asinkron. Di mana manfaat untuk sehari-hari itu banyak ya. Seperti kita sekarang kan komunikasi sinkron dan asinkron itu intinya komunikasi dalam jaringan ya. Berarti kita seperti sekarang ini melakukan komunikasi dalam jaringan. Oke. Sebelum Ibu lanjut kegiatannya, mungkin ada yang tahu komunikasi dalam jaringan itu apa? Komunikasi. Network. Komunikasi menggunakan internet. Oke, yang lain? Komunikasi jarak jauh yang menggunakan jaringan internet. Oke. Ada yang lain? Menggunakan Oke, komunikasi menggunakan jaringan internet. Oke, sudah paham ya tentang komunikasi dalam jaringan. Oke, sebelum Ibu menjelaskan sedikit materi tentang komunikasi sinkron dan asinkron, Ibu mau tampilkan video dulu supaya kalian bisa membayangkanlah sedikit tentang komunikasi daring sinkron dan asinkron itu apa. Barusan yang Ibu tayangkan video itu sudah menampilkan tentang komunikasi sinkron dan asinkron. Mungkin aplikasinya yang digunakan ya. Ya Bu. Ya Bu. Ibu mau jelaskan dulu kompetensi dasar untuk hari ini ya. Ibu bacakan ya, Ibu lupa kemarin nggak tampilkan di PPT-nya. Untuk kompetensi dasar hari ini, bentar. Kompetensi dasar untuk hari ini menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Terus kemudian melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Jadi pertama kita lakukan menganalisis ya.
menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron. Terus kemudian kita dapat melakukan komunikasi sinkron dan asinkron. Untuk tujuan, melalui literasi, siswa diharapkan mampu menjelaskan komunikasi dalam jaringan dengan tanggung jawab. Terus kemudian tujuan kedua, melalui literasi dan tayangan video, serta nanti ada diskusi ya, siswa diharapkan mampu membedakan jenis komunikasi daring, sinkron, dan asinkron dengan semangat dan tanggung jawab. Terus untuk berikutnya, tujuan berikutnya, melalui literasi dan tayangan video, serta diskusi, mungkin itu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ya, Bu. Ibu lanjut jelaskan sedikit materi ya tentang komunikasi sinkron dan asinkron. Untuk bahan ajar, terus kemudian LKPD, sudah Ibu share di grup, sudah baca ya? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah baca. Ibu share screen lagi ya. Komunikasi daring, tadi Ibu sudah sempat menanyakan ke kalian tentang komunikasi daring itu apa ya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, materi tentang komunikasi daring, sinkron, dan asinkron. Terus yang berikutnya, pengertian komunikasi daring. Komunikasi daring atau komunikasi virtual adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan informasi atau pesan dilakukan dengan menggunakan Kalau WhatsApp itu kan ada video call dan chat. Itu termasuk apa ya, Bu? Oh ya, WhatsApp itu bisa termasuk sinkron dan asinkron tergantung aktivitas yang dilakukan. Kalau video call itu kan secara langsung ya, berarti masuk Langsung, sinkron Bu. ya. Ya, sinkron. Masuk sinkron. Kalau berarti yang sinkron. chat itu bisa masuk sinkron, bisa masuk asinkron juga. Kalau chat kita langsung dibales itu masuk sinkron. Tapi kemungkinan kalau meskipun kita chat pakai WhatsApp itu kan, meskipun kita mau balas kan ada jeda waktu di situ. Itu termasuk asinkron. Ini termasuk tata krama dalam komunikasi daring. Ya, Bu. Sinkron dan asinkron ya. Paham ya? Ya, Bu. Oke. Di situ ada tiga tugas ya. Yang pertama, amatilah video tentang komunikasi daring, tadi sudah dilakukan. Terus kemudian di situ ada beberapa permasalahan, ada 4 permasalahan dikerjakan secara kelompok. Ya. Untuk tugas pertama itu sudah ada di LKPD, jadi berupa tabel, silakan diisi. Berhubung di sini kita kan melakukan daring ya, jadi nanti pengerjaan tugasnya dicatat di kertas ya. Dicatat di kertas. Terus kemudian ini soal pertama, terus kemudian soal kedua. Soal kedua itu membandingkan Zoom sama Google Meet ya. Nanti dari 3 soal ini ya, kan sudah dicatat sama kalian di buku. Itu nanti difoto, tulisannya diperjelas ya. Diperjelas maksudnya nggak perlu harus pakai huruf besar semua, intinya jelas bisa dibaca nanti saat presentasi. Itu nanti dicatat di buku masing-masing, difoto. Terus ini tugasnya bentuk kelompok ya. Sekarang kalian bentuk kelompok 3-5 ya. Nanti dibagi per kelompok, dikerjakan secara diskusi. Kalian nanti buat grup kelompok, entah mau buat grup Gmeet atau mau buat grup WA. Tapi lebih gampang pakai WA ya, karena Ya, Bu. pakai WA. Nanti kalian buat grup, nanti Ibu di-invite ya di grupnya masing-masing. Bisa. Ibu tunggu grup WA-nya untuk invite Ibu ya. Ibu tunggu. Oke, grupnya sudah dibuat ya semua ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Halo. mewakili dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil jawaban dari pertanyaan 1. Nomor 1. Bagaimana kelebihan komunikasi daring dibanding komunikasi konvensional? Jawabannya, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, sehingga lebih efisien dalam waktu. Bagaimana orang zaman dahulu bisa berkomunikasi dan menyampaikan informasi sebelum ada komunikasi modern seperti sekarang ini? Jawabannya, sebelum komunikasi modern, kentongan sampai sekarang ini masih ada yang tetap digunakan saat pos ronda atau membangunkan sahur. Apabila kamu tidak bisa melakukan komunikasi sinkron karena jaringan tidak memungkinkan, apa yang kamu lakukan agar informasi yang kamu berikan bisa sampai ke tujuan? Jawabannya, bisa dengan mengirimkan surat melalui kantor pos dengan tujuan menyampaikan informasi. Mengapa perlu adanya tata krama dalam berkomunikasi, terutama komunikasi dalam jaringan? Jawabnya, karena dengan adanya tata krama dalam sebuah komunikasi akan mempengaruhi jalannya komunikasi. Akan selalu ada umpan balik positif dan negatif, tergantung kita sebagai komunikator menggunakan tata krama kita. Saya akan membaca hasil pengamatan kelompok 3. Perbedaan Zoom dan Google Meet. Kapasitasnya Zoom hanya 500 peserta, sedangkan Google Meet itu bisa lebih dari 100 peserta. Mungkin untuk presentasi kalian dari jawaban tadi sudah menjelaskan apa kelebihan dari komunikasi daring dengan konvensional. Di situ tadi sudah membahas, sudah ada lebih dari efisiensi waktu ya. Terus kemudian bagaimana orang zaman dahulu bisa berkomunikasi dan menyampaikan informasi sebelum ada komunikasi modern seperti sekarang, sudah dijawab tadi semua ya. Intinya sudah mendekat, sudah bagus untuk jawabannya, sudah menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Itu Ibu kasih apresiasi untuk kalian semua. Yuk kita kasih apresiasi untuk setiap kelompok yang presentasi. Terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk kegiatan pembelajaran hari, ada yang bisa ngasih kesimpulan? Ada Bu. Oke, kelompok berapa yang mengasih kesimpulan untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Pertama, kita harus mengetahui komunikasi dalam jaringan, sehingga jenis-jenisnya yang terdiri dari komunikasi sinkron dan asinkron. Bisa mengetahui kelemahan dan keunggulannya juga, sehingga kita bisa menggunakan sesuai keadaan dan kebutuhan yang diperlukan serta manfaatnya juga. Dan tata krama itu sangat penting dalam berkomunikasi. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu Oke, terima kasih ya untuk kesimpulannya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini dari pertama kita mengetahui komunikasi daring itu apa, terus jenis-jenisnya juga harus mengetahui. Betul, sepakat dengan Fatim ya tadi ya. Jadi kalau kita mau menggunakan komunikasi daring sinkron dan asinkron harus mengetahui kondisi kita, terutama masalah di jaringan ya. Kalau kita karena tempat kita desaan, jadi jaringan itu cukup sulit, jadi harus menyesuaikan mau pakai, kalau seperti sekarang kan mau pakai Google Meet atau mau pakai Zoom, itu tergantung kondisi kita atau paket data kita yang punya ya. Jadi harus menyesuaikan itu. Jadi harus tahu harus tahu tentang komunikasi daring itu apa, terus jenisnya, terus aplikasi apa yang digunakan. Harus menyesuaikan kondisi kita. Mungkin itu kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Mulai dari diskusi, terus kemudian praktek mengirim, meskipun prakteknya dilakukan di tempat masing-masing. Saya rasa sudah cukup untuk kegiatan daring ini ya. Untuk selanjutnya di LKPD itu ada lembar evaluasi di mana di situ ada soal-soal ya. Silakan dikerjakan masing-masing secara mandiri.
nanti dikumpulkan ke Ibu. Kalau kendala ke jaringan, enggak apa-apa, nggak usah lewat email, lewat WA juga bisa, enggak apa-apa ya. Jadi nanti dikerjakan di rumah masing-masing. Terus kemudian untuk pertemuan selanjutnya masih ada kaitannya sama komunikasi sinkron dan asinkron. Mungkin bisa luring, nanti kita mencoba Google Meet sama Zoom-nya ya. Yang realnya ya, kalau yang ini kan kalian ya. Terima kasih atas waktunya sudah berusaha masuk ke Gmeet. Mungkin alangkah baiknya kita belajar hari ini diakhiri dengan doa. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih sebelumnya. Hati-hati Naya pulangnya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Waalaikumsalam.